silakan Ustaz. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Judul yang dipesan, Islam dan Kesehatan. Mahmud Saltut dalam kitabnya Min Taujihatil Islam mencatat satu judul, Al-Islam wal Inayah Bisihah, Islam dan kontribusinya dalam kesehatan. Saya rubah judulnya dengan judul yang sederhana, Islam dan Kesehatan. Islam, agama yang sangat memperhatikan kesehatan. Dalam pandangan Islam, as-sihhah ra'su malil insan. Kesehatan itu pangkal kekayaan manusia. Kekayaan itu bukan pada harta. Dalam pandangan kesehatan, kesehatan pangkalnya kekayaan. Sehingga ada ungkapan dari ahli-ahli kesehatan Islam, la ilma illa bisihhah. Tidak bisa mencari ilmu tanpa sehat. Wala mala illa bisihhah. Tidak ada dan tidak bisa mencari kehidupan kecuali kita sehat. Wala amala illa bisihhah. Tidak bisa aktivitas tanpa sehat. Wala jihada illa bisihhah. Tidak bisa berjuang tanpa sehat. Karena itulah as-sihhah ra'su malil insan. Kesehatan pangkal kekayaan manusia. Islam itu agama yang suci bersih. Maka jika kita menjadi seorang muslim, hendaknya suci dan bersih, dan tidak masuk surga kecuali yang suci dan bersih. Al-Islamu nadhifun fatanadzafu. Islam itu suci, maka bersucilah kalian. La yadkhulul jannah illa nadhifun. Tidak akan masuk surga kecuali yang suci. Yang dicintai Islam adalah bukan mukmin yang loyo, bukan mukmin yang inhilal, impoten, tapi yang dicintai adalah mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan dicintai oleh Allah, minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Al-quwah fil aqidah. Seorang mukmin yang kuat akidahnya lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah akidahnya. Al-quwah
fil jismi, kuat di dalam fisik. Mukmin yang fisiknya kuat lebih baik daripada mukmin yang fisiknya lemah. Al-quwah fil akli, kuat di dalam akalnya. Al-quwah fit tafkir, mukmin yang kurang mikir itu tidak lebih baik daripada mukmin yang kuat mikir. Al-quwah fil amali, mukmin yang kuat di dalam beraktivitas lebih baik daripada mukmin yang kurang dalam beraktivitas. Karena itulah lahir ungkapan ahli kesehatan, al-aqlu as-salim bil jismi as-salim. Al-aqlu as-salim, akal yang cerdas, bil jismi as-salim, ada pada badan yang sehat. Karena ketika badan tidak sehat, muriang, panas tiris, rek bisa mikir kumaha, lantaran ari mikir perlu energi, sementara badan kita dalam keadaan sakit. Bagaimana as-sihah fi nadril Islam? Bagaimana kesehatan dalam pandangan Islam? Pertama, kesehatan nikmat yang sering dilupakan. Nah, urang sok hilap lamun keur sehat, keur teu nyeri waos, bebas nyarios. Tapi nalika nyeri waos kakarak gaduh raos, yen urang teh boga waos gitu. Nikmatani magbunun fihima, dua nikmat yang sering dilupakan orang, yaitu as-sihhah wal farag, sehat dan waktu kosong. Ketika sehat lupa akan kesehatan, ketika sakit baru menyadari pentingnya sehat. Waktu kosong juga suka dilupakan. Ketika sibuk hayang istirahat, nalika istirahat lila naha iraha rek sibuk gitu. Ketika bekerja, sedang aktif bekerja, hayang gancang pangsiun. Nalika geus bangsiun hayang bekerja. Nah, inilah yang suka dilupakan oleh orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kemudian kesehatan nikmat yang harus disyukuri. Kiwari urang sumping ke tempat pangaosan wajib disyukuri. Karena kenikmatan ini tidak mudah, gampang datang begitu saja. Karena itu Rasulullah mengatakan, as-sihhah limanittaqa khairun minal gina. Kesehatan bagi orang yang takwa lebih baik daripada kekayaan. Orang kaya teu sehat ripuh, lantaran loba dahareun teu kadahar, lantaran dokter nyarek barang dahar. Sehat tapi miskin, ripuh oge. Lantaran rek dahar eueuh dahareun, ari badan mah sehat gitu. Mending mana? Mending sehat bari beunghar gitu. Sabab ada orang kaya di Indonesia teu meunang ngadahar nasi, meunang teh ku dokter ngadahar huut. Bari sawah menghektar-hektar. Nah, ini yang disebut dengan kesehatan itu adalah lebih baik daripada kekayaan. Selanjutnya, kesehatan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin
Begitu Islam memandang. Ketika kita sehat, jangan dilalaikan. Manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang lain. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Sebab pada satu saat kita akan sakit, tidak selalu sehat. Kesehatan rohani dan jasmani inilah yang dikehendaki Islam. Islam menghendaki rohaninya sehat, jasmaninya juga sehat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, yaitu sehat rohani, yang suka disebut dalam bahasa kita afiat. Sehat rohani, afiat. Allah mencintai orang yang bertobat. Tobat itu sehat rohani. Sehat rohani itu afiat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang suka bersuci, mensucikan badan supaya sehat fisik, maka disebut sehat jasmani. Jadi yang dikehendaki Allah sehat rohani, sehat jasmani. Orang sok nyebut nate sehat wal afiat, padahal numutkeun Quran mah apiat wal sehat. Nah, dak kitu susudanana. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Ini sehat rohani, itulah afiat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang yang bersuci, sehat jasmani, itu berarti badannya yang sehat. Makanya semoga wal afiat wal sehat gitu. Ngan lamun urang mere surat semoga afiat wal sehat, batur yang syirikeun, seolah-olah salah. Kenapa afiat heula kalawan sehat? Sabab nu langkung penting rohani na anu sehat, sanajan badana teu sehat. Sabab bangsa teh pangna maling teh sehat. Sabab lamun bangsa teu sehat moal bisa lumpat. Tapi sehatna bangsa teh sehat awakna. Ari hatena mah teu sehat. Pangna maling teh gering hatena. Jadi nu leuwih penting numutkeun Quran sehat rohanina, tuturkeun ku sehat badana. Nu paling ripuh nah nya hatena teu sehat, awakna teu sehat. Nu dicintai Allah sehat rohani dan sehat jasmani. Kesehatan Islam itu dibagi 3. Tapi nu penting nu kurang baris dikaji langkung jero. Hiji hifdus sihhah. Pami kurang dirangkum tina kesehatan Islam nurutkeun tina kitab yaitu At-Tibiyah fil Islam, kedokteran Islam. 3 formula kesehatan. Pertama, hifdus sihhah, menjaga kesehatan. Maksudnya, jika dalam hidup sedang tidak terjadi penyakit, jika dalam hidup tidak sedang terjadi wabah, jaga kesehatan agar sehat. Itu ke-1. Sedang tidak ada penyakit kita hidup itu, maka badan harus dijaga supaya tetap sehat. Dalilnya ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan
aw la safarin aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar. Kondisi sehat, alam sehat, jaga kesehatan. Kedua, al-himyah anil mu'dhi. Al-himyah anil mu'dhi ialah jika alam sedang terjadi wabah, jika di alam dalam kehidupan sedang terjadi penyakit, jaga diri agar tidak tertular penyakit. Nah, nampaknya nomor 2 tanu ayeuna tah. Ya. Wabah corona sedang terjadi, varian-varian baru aranakan mararuncul. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang al-himyah anil mu'dhi, menjaga badan supaya tidak tertular dalam kondisi kehidupan sedang terjadi penyakit. Dalilnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Yang ketiga, jika kita tertular penyakit, misalnya sekarang terjadi wabah, kita terkena corona, maka kita harus berusaha istifragul mawad al-fasidah, mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Jadi jika kita tertular, pandangan Islam, kita harus berupaya mengeluarkan penyakit dari badan. Dalilnya, faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Jadi 3. Kalau alam sedang sehat, jaga kesehatan supaya tetap sehat. Jika alam sedang terjadi penyakit, jaga badan agar tidak tertular. Ketiga, jika tertular, harus berupaya mengeluarkan penyakit dari badan. Hifdus sihah, al-himyah anil mu'di, istifragul mawad al-fasidah. Kita bahas nomor 1 dulu. Bagaimana anjuran Islam jika alam sedang sehat, kita harus menjaga kesehatan agar tetap sehat. Pertama, Islam menganjurkan pada kita, hendaklah kita memperhatikan hak badan kita. Badan kita ini punya hak. Hak apa? Hak untuk dipenuhi. Kalau kita makan, itu berarti memenuhi hak badan. Makanya Rasulullah SAW, saumlah kamu, karena badan punya hak untuk diistirahatkan. Waftir, bukalah kamu, karena badan punya hak untuk diisi. Wakum, bangunlah beraktivitas, karena badan punya hak untuk digerakkan. Wanam, dan tidurlah, istirahatlah, karena badan punya hak untuk diistirahatkan. Fa inna li jasadika alaika haqqa, jasadmu punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqa, matamu juga punya hak. Wa inna li jaujika alaika haqqa, istrimu juga punya hak. Tuh. Jasad punya hak, panon boga hak, istri juga punya hak. Badan akan menuntut, panon menuntut, istri menuntut. Makanya lamun ngaji ayeuna aya nu sare peureum antep per memenuhi hak panon.
Tuh. Nah ngaji teh sare wae hak panon. Nah gitu. Kedua, dalam kondisi sehat, alam sehat juga, Nabi menganjurkan mengatur pola makan. Atur pola makan. Bagaimana cara mengaturnya? Sabda Nabi, tidak makan berlebihan. Nah ini sering dijelaskan pada saum Ramadan itu kan, bahwa ma'amala adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada tempat yang paling buruk bagi keturunan Adam kecuali perut. Maka cukup bagi manusia yaitu uqalat, makan hanya beberapa suap untuk menguatkan tulang sumsumnya. Andai kata perlu, maka sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk makanan. Jadi ini mengaturnya supaya makan tidak berlebih. Ya, ini tentu akan sangat terasa tarbiyah Islamiyahnya pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sangat lapar, kita makan ingin penuh, nu akibatna naon kieu teh bisa taraweh teh. Nah, kamarangkaan. Itu tidak Islami dan tidak membuat badan menjadi sehat. Nah, karena itu dengan mengatur makan yang tidak terlalu banyak dan membuat badan kita menjadi langsing dan ramping. Nah, ini lain nyindir teu. Aya hadis Nabi nu nguniakeun kieu, ahabbukum ilayya, yang paling aku cintai, aqallukum to'man, yang diantara kamu sedikit makannya. Dengan sedikit makannya, wa akhaffukum badanan, badana jadi ringan, ramping, langsing, jiga langseng gitu. Jadi berarti yang terlalu banyak makan membuat badan menjadi ya jangkung kagigir gitu. Itu tidak dicintai Allah gitu. Selanjutnya, sabda Nabi ketika kita sehat, ini belum ada penyakit apa-apa, tidak makan sambil bersandar. Jadi lamun tuang ulah bari nyangigir. Oke nyarande sabab tuangeun teh teu lancar asup kana pencernaan. Sedikit mengganggu pencernaan dan pernapasan. Sabda Nabi, la aqulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar karena akan mengganggu pada kesehatan. Setelah mengatur pola makan, Islam menganjurkan kita mengatur pola minum. Nah, tadi mau makan, sekarang minumnya juga diatur oleh Islam. Di antaranya tidak minum sambil berdiri. Kenapa tidak boleh minum sambil berdiri? Bi i'zazil Quran, dalam kemujizatan Quran, i'zaju tibbin nabawi, di dalam kemujizatan kedokteran Nabi dijelaskan bahwa jika minum sambil berdiri, air terlalu cepat masuk pada lambung. Kalaulah lambung itu sedang dingin, tidak mustahil terjadi kram lambung. Begitu ijaznya. Karena itu, la yasrobanna ahadun minkum qaiman, jangan minum sambil berdiri. Paman nasya palyastaki, siapa yang lupa ternyata baru ingat ketika minum sambil berdiri, maka muntahkanlah.
lain ditelog gitu. Diburak ke entong kagok nah gitu. Berikutnya kaitan dengan pola minum. Tidak minum 1 kali tegukan. Jadi lamun aya cai sagelas teh tong diinum sakali tegukan seep sadayana. Sabab da eta mah lain nginum jelema, eta mah nginum onta. Nah, Nabi menjelaskannya la yasrobu wahidan. Kamu jangan minum 1 kali tegukan. Kasyurbil ba'ir, seperti minumnya onta. Walakin isrobu matna wa sulasa, tapi minumlah matna sulasa 2, 3, ruba'a 4, khumasa 5, 5, sudasa 6, 6, suba'a 7, 7, sumana 8, 8, tusa'a 9, 9, usyara 10, 10. Jadi kalau 1 gelas itu minimal matna dijadikan 2 tegukan. Lebih bagus thulatha 3 kali tegukan. Lebih bagus lagi ruba'a 4 kali tegukan. Ngan lamun geus matna thulatha ruba'a paling tidak dicintai ibu-ibu. Sabab konotasinya beda. Nah, karena itu sekarang setelah dapat ilmu, engke buka sore, ibu geus bisa nyarita kasih bapak. Pak ayeuna mah rek masna sulasa ruba'a, mangga bikeun we gelasna gitu. Nginum gitu ya mah masna teh. Wasamu idza antum syaribtum, bacalah bismillah apabila minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, bacalah amdalah apabila sudah selesai. Kemudian masih minum. Tidak bernapas dalam wadah saat minum. Tidak bernapas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayutanaffasa fil ina'i aw yunfakhu fih. Nah, Rasul melarang. Melarang apa? Ayutanaffasa fil ina', bernapas pada bijana atau meniup bijana itu. Jadi ketika kita minum, Nabi melarang bernapas. Nabi juga melarang untuk niup. Ini apa mananya? Ada penularan penyakit lewat udara. Kalau kita orang yang berpenyakit, lalu kita bernapas ketika minum, berarti menularkan penyakit kita pada wadah itu. Lalu wadah diminum orang, maka berarti menularkan kemadorotan bagi orang lain. Begitu apiknya Islam dalam minum saja. Selanjutnya, makan sudah, minum sudah, tinggal naon sare. Mengatur pola tidur. Nah, kita diperintahkan untuk istirahat, untuk tidur, agar badan sehat dan segar. Ada hadis Nabi yang menjelaskan, ista'inu bita'amis sahar ala siyamin nahar. Kita besok akan saum siyamin nahar. Coba bantu saum besok itu agar kuat dengan to'amis sahar, makan sahur. Jadi makan sahur agar besok saum siang kuat. Terus
Wa qailulah ala qiyamil lail. Kita malam nanti akan sholat tahajud. Ingin bangun, setelah tidur itu ingin bangun. Coba bantu agar tidak kekurangan tidur pada malamnya bil qailulah, dengan tidur siang. Jadi siang hari kita tidur. Kenapa? Karena malam akan bangun melakukan sholat tahajud, dan itu sunnah Nabi. Besok akan saum, dibantu dengan makan sahur. Itu maknanya adalah mengatur pola tidur kita. Lalu tidur dengan teratur. Jadi ada aturan supaya juga tetap sehat. Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-salat. Jika kamu datang ke tempat tidur, coba wudu dulu. Sebagaimana kamu wudu akan sholat. Jadi akan sare, wudulah, sewudu baru tidur. Kenapa mesti wudu seperti wudu sholat? Sebab kersare sok tara inget kamana-mana, si panangan teh duka kamana tah, buah-buah urutnya kalnaon sampai mehna. Jadi sehingga mengganggu orang di samping kenyamanan tidur gitu. Terus sumaddaji ala shikkika al aiman. Lalu kamu berbaring, tidur itu adalah ke sebelah kanan. Jadi tidak ke sebelah kiri. Kenapa? Ahli kesehatan menyebutkan bahwa pencernaan itu adanya di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, di sana adalah pernapasan. Apabila kita ke sebelah kiri, maka di sini akan terganggu oleh perut besar. Napas itu. Apabila ke sebelah kanan berbaringnya, maka pencernaan akan berjalan dengan sempurna sehingga begitu bangun teh perut ini sudah kosong. Jadi sunnah Nabi berbaring ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Aya ibu-ibu ngusulkeun ka kanan kabeh atuh moal pahareup-hareup. Ya. Gampang carana itu ganti tempat gitu. Jadi Islam menganjurkan tidur pun membawa kesehatan. Selanjutnya, Islam menganjurkan tentang kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana, tidak serba nikmat. Coba hidup sederhana. Tidak serba ingin makan yang nikmat-nikmat. Rasulullah mengatakan wadarut tana'uma waziyal ajami. Tinggalkanlah hidup serba nikmat dan berpakaian seperti pakaian orang asing. Hidup serba nikmat ini sudah dibuktikan oleh ahli kesehatan banyak membawa penyakit. Lamun oyong nu gurih-gurih bae, lahir we kolesterol, darah tinggi, kadituna kana jantung. Kumaha atuh sabda Nabi, tama'dadu, hidup sederhanalah, kembali ke alam. Coba hidup kembali ke alam. Kumaha urang kembali ke alam, asalna ge urang teh tina taneuh, terus maka taneuh menumbuhkan tumbuhan, maka kembali ke alam berarti ke alam tanah yang lahir dari tanah tumbuhan-tumbuhan itu. Mata kembalilah kanu hehejoan. Balik ke alam.
can pernah aya beja yen domba setruk. Atanapi domba kolesterol gitu, terus darah tinggi, dacan pernah ditensi si domba na oke. Joan. Tapi kalau serba nikmat, gaji-gajian, ya itu yang sering ahli kesehatan melarang kita. Nah sehingga karena berpengaruh terhadap kesehatan, makanan pun juga diatur, tidak nasi yang putih, kudu nasi nage anu berem. Nu berem teu bisa, nu akhirna teh nyaeta huut berem. Terus ke dia tamak dadu yang seperti itu teh. Tamak dadu. Wahsausinu, dan bekerja kasarlah. Kita jangan selalu duduk di atas meja hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Coba wahsausinu, gerakkan badan itu dengan pekerjaan yang sedikit berat, gitu. Yang sedikit berat supaya akan bergerak. Wahsausin, ayeuna banyak orang yang melakukan wahsausin itu di kantor Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Keur ngalakukeun wahsausina maeta Sabtu, Minggu. Ka mana? Jalan-jalan naik ke luhur gunung gitu kan, numpak sepeda. Nah, lantaran gunungna luhur teuing, balik numpak sepeda jadi gering katanya. Tong luhur teuing. Sakirana cukup we. Itu wahsausin itu. Supaya badan bergerak. Terus wamsu hufatan. Coba buka sandal, buka sepatu, buka bakiak, lempang tong make alas kaki. Wamsu hufatan. Jangan pakai alas kaki. Ternyata sekarang oleh orang ahli terapi dijadikan dasar bahwa terapi itu ada pada yaitu saraf-saraf kaki, hingga orang berupaya untuk mencari kesehatan lewat berjalan kaki di atas pasir yang panas tanpa alas kaki, berjalan di atas batu kerikil-kerikil supaya suku katojosan batu gitu. Nah ini diajarkan Nabi, wamsu hufatan. Nah itulah diantara yang berkaitan dengan alam sehat, kita harus menjaga kesehatan. Sekarang alam sedang terjadi penyakit, sementara kita sehat, maka Islam menganjurkannya jaga kesehatan agar tidak tertular. Jaga kesehatan kita agar tidak tertular. Kenapa? Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kan aya geuning semboyanana di puskesmas itu adalah menjaga lebih baik daripada mengobati. Makanya disebut puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Itu. Sabab nu datangna oge ka puskesmas teh jalma nu sararehat supaya tidak tertular penyakit. Tapi ternyata nu datangna teh nu garing gitu. Nah, karena itu ada satu semboyan dalam Islam, al-wiqayah khairun minal ilaj. Nah, menjaga lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Gitu dalam bahasa kedokteran orang-orang Arabna.
Nah, bagaimana cara menjaganya? Jika sedang terjadi di daerah ada penyakit, lalu kita menjaga supaya tidak tertular. Menjaga kebersihan dan kesucian dengan wudu. Kenapa ini masuk? Karena ada bakteri kecil. Bakteri kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu baru dapat dilihat oleh alat pembesar mikroskop. Nah, karena bakteri itu tidak kelihatan, sedangkan bakteri tetap setiap hari berjalan terus, maka Islam mengajarkan agar berwudu. Wudu itu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada pada badan yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ini karena setiap hari bakteri kecil dihilangkan dengan wudu. Kemudian menjaga kerapian dan kebersihan tubuh. Setiap hari itu berjalan dalam kehidupan. Tapi kita ingin agar badan ini selalu rapi dan tubuh kita selalu bersih. Hadis Nabi mengatakan begini. Asrun minal fitrah. Ada 10 dari kebersihan, kesucian. Pertama, qassus syarib, menggunting kumis. Orang kumisan terus berjalan kan? Debu pun juga terus berjalan kan? Maka kita jaga kerapian badan, gunting kumis. Bukan ulah kumisan, ngan kumis ulah ngaroyom ka jalan. Ngaganggu nu liwat. Wa ifa'ul lihyah, coba gunting janggot. Wa siwak, coba beningkan gigi. Wastin syakil ma', coba hirup air ke dalam hidung. Karena di sini juga terus berjalan kotoran itu. Wa qassul adfar, potonglah kuku. Karena terus berjalan kotoran itu ada pada kuku. Wa ghuslul barojim, dan cucilah sendi-sendi ini. Jadi kalau mencuci itu tidak begini, tapi si sendi-sendinya juga mesti dibersihkan. Karena itu dalam petunjuk ahli kesehatan sekarang, cuci tangan itu termasuk 3M, bukan begini kan? Tapi termasuk kepada sendi-sendinya. Itu disebutkan oleh Nabi adalah ghuslul barojim, wa natful ibti, cabutlah bulu ketiak, wal halqul anah, dan gundulilah rambut kemaluan, wantiqasul ma, coba bersucilah dengan air. Ini semua menjaga kehidupan terus berjalan, tapi kesehatan harus kita peroleh. Maka Islam mengajarkan al-himyah anil mu'dhi. Nah, selanjutnya kita selalu berpakaian. Dan pakaian itu juga akan terkena kotoran. Terutama kalau pakaian itu geus saminggu teu diseuseuk. Komo bulanan mah. Maka Rasulullah mengajarkan menjaga kebersihan pakaian. Akhrijul mindila al-ghamri min buyutikum, keluarkanlah kain-kain kotor dari rumah-rumahmu. Fa innahu mabitul khabis, karena tempat menginapnya kotoran. Wa majlisihi, dan tempat duduknya penyakit-penyakit. Baju yang tidak dicuci, baju yang tidak dibersihkan, itu tempat tidur dan tempat diamnya penyakit.
Pakaian harus selalu dicuci, kita selalu hidup setiap hari berpakaian, kotoran pun terus berjalan, jangan dibiarkan pakaian itu tidak dicuci lama. Nah, selanjutnya, menjaga dari sesuatu yang memadaratkan diri dan orang lain. Jika sedang terjadi bencana, wabah, atau penyakit, kita harus menjaga diri. La doror, jangan memadaratkan diri. Wala diror, dan jangan memadaratkan orang lain. Sekarang corona masih tetap berjalan, terus maju. Kita tidak tahu sampai kapan. Hanya WHO pernah saya baca di bawah tulisan yang ada di TV, jangan berharap corona akan pergi, tapi kita harus belajar hidup bertetangga dengan corona. Itu. Jadi kalau begitu kita mesti belajar terus, dan sekarang sudah 1 tahun kan. Nah, karena alam sedang terjadi wabah ini, maka petunjuk Nabi, la doror, jangan memadaratkan diri. Nah, wabah sedang terjadi, kita ulah ngajago, ulah nangtang alam, tapi kudu signya kana awak, jaga diri agar tidak tertular. Kenapa kita pakai masker? Nah, karena takut memadaratkan diri kita lewat wabah itu. Jika kita mengikuti petunjuk Nabi, pakai masker agar wabah tidak tertular kepada badan, sehingga badan tidak madarat, maka kita ibadah setiap hari. Jadi lamun urang make masker niat mengikuti Nabi, pahala nate unggal poe. Tapi kalau kita memakai masker hanya tujuannya supaya tidak tertular corona, tanpa ada niat ibadah, itu hanya mendapat kesehatan saja. Bagaimana supaya corona menjadi jembatan masuk surga? Nah, teteh. Coba jadikan corona jembatan masuk surga. Antara lain, pakai masker teh kudu niat ibadah mengikuti Nabi. Dan Nabi merintahkan supaya kita jangan memadaratkan diri. Sebab dengan cara itu kita menghalangi. Sekalipun memang ada pernyataan, saking kecilnya corona, aya bae corona nu tembus kana masker. Lamun kitu keur naon atuh make masker? Keur ngajaga corona nu sagede domba. Nah itu niatna. Nu gede kasaring, nu leutik teu kasaring. La doror, jangan memadaratkan diri. Kita sehat, ini sedang berjalan, coba jaga diri. Inilah doror. Jadi kalau mau mencari dalilna, mana dalil masker? Ya iya, itu. Karena kita ingin menjaga diri tidak dimadorotkan oleh wabah itu. Waladiror. Kalau waladiror ialah jika kita tertular, coba berupaya tidak menularkan pada yang lain. Lamun urang kena, maka urang berusaha ibadah supaya yang lain tidak tertular. Ulah boga perasaan sirik, kuring kena ku corona, nah maneh bebas, siah sing tepa. Nah, eta mah wala diror. Maka Nabi mengatakan, siapa yang memadaratkan diri, Allah akan memadaratkannya. Man dorohullah wa man syaqallah alaih. Siapa yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menyulitkan dirinya. La doror wala diror. Berikutnya, menjaga diri supaya wabah tidak terkena
dengan menjaga jarak. Jaga jarak. Dulu ada utusan Bani Syakib. Dia berbaiat dengan Nabi. Bani Syakib itu berbaiat dengan nabinya tidak berhadapan, tidak dekat, jauh jaraknya. Sekarang kan suka begitu, pelantikan juga jauh. Setelah berbaiat, maka Nabi mengatakan, inna qad baya'naka, kami telah membaiat padamu, parji, cepat pula. Baiatnya jauh, gitu. Setelah berbaiat, disuruh cepat pulang, tidak berkerumun lama. Ketika taun itu sedang terjadi, supaya kita menjaga dari penyakit itu. Nah, ini juga ternyata di samping protokol kesehatan menganjurkan begitu pada masa sekarang, ternyata ajaran Nabi sudah lebih dulu untuk tidak berkerumun lama dan ada jarak. Berikutnya, wa firra minal majdumi kama tafiru minal asad. Wabah itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan singa. Tuh, singa. Yang terbayang dalam pikiran kita, singa teh lain binatang bager, tapi binatang galak. Nah, kalau kita bertemu dengan singa, sebaiknya lari atau nyamperkeun. Lari menyelamatkan diri dari singa agar kita tidak madorot gitu. Sekarang wabah terjadi yang diibaratkan oleh Nabi singa. Sebaiknya kita tidak mendekat, tapi kita mesti menjauh. Menjauh dari wabah ibadah. Ini ibadah. Jangan dikira bukan ibadah, karena Nabi menjelaskan wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Nah, selanjutnya la tudimu nadro ilal majdumi. Jangan kamu melihat lama pada orang yang terkena wabah itu. Ulah ningali lila. Maksudnya apa? Jangan berinteraksi lama dengan orang yang terkena wabah. Karenanya, dokter sekarang, apabila kita datang ke dokter ingin berobat, untuk deteksi awal suka ditanya, sudah berkomunikasi dengan siapa? Dengan ini. Lalu siapa lagi? Ini. Yang sakit satu, yang dicarinya yang lain. Tuh. Sehingga jadi saimah bareng. Diisolasi mandiri. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan berinteraksi lama dengan orang yang terkena wabah itu. La tudimu nadra ilal majdumi. Kemudian la yuridanna mumridun ala musihhin. Orang yang sakit jangan menularkan pada orang yang sehat. Orang gering kena wabah, ulah menularkan kepada orang sehat, sehingga gogorowokan hayang dilongok. Nah, ketika orang sehat, kita diperintahkan untuk wa idza marido fa'udhu. Apabila orang sakit, tengoklah. Kan gitu. Dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi wabah, justru
yang sakit jangan menularkan pada orang sehat. Dengan demikian, kalau orang itu sakit dalam kondisi normal, kita menengok orang sakit ibadah lantaran Nabi merintahkeun kitu. Sekarang dia sedang sakit. Sakitnya sakit wabah corona. Nabi melarang yang sakit jangan menularkan pada yang sehat. Maka Nabi berarti melarang untuk datang kepada orang yang terkena penyakit wabah. Tengalayad orang yang terkena corona supaya orang ulah kena etage ibadah. Jadi benar dua nalika keur sehat ngalongok ibadah. Nalika ketika terjadi corona, orang menjauh diri supaya tidak terkena ibadah. Keneh. Da eta teh anjuran Nabi. Kumaha atuh? Maka Rasulullah SAW menganjurkan payam kuthu fi baitihi. Ya. Diam di rumah. Betul. Berarti anjaran Islam isolasi mandiri di rumah itu petunjuk Nabi. Lalu ada hadis Nabi yang lain. Payam kuthu fi baladihi. Coba diam di daerahnya masing-masing. PSBB. Isolasi mandiri di rumah payam kuthu fi baitihi. PSBB payam kuthu fi baladihi. Jadi petunjuk-petunjuk kesehatan itu yang sudah dinyatakan ini Islam yang mengajarkan. Ya dulu. Nah, supaya cicing di imah teu kesel. Ya. Jeung menang pahala. Pahala nak sama dengan jihad di medan laga. Sobiron, sabar. Tong ambek-ambekan. Lalu ihtisaban, berharap akan Allah dengan satu keyakinan bahwa kena dan tidak illa ma kataballahu lahu, sudah ditetapkan oleh Allah. Palahu ajru mithlus syahid, pahalanya sama dengan syahid. Jadi isolasi mandiri di rumah pahalanya sama dengan syahid. Nepi ka maotna syahid keneh. Tapi sobiron ihtisaban. Kakara corona jadi surga gitu. Payam kuthu pi baladihi, payam kuthu pi baladihi. Nah, dulu dijelaskan Allah, juga dijelaskan Nabi, at-ta'un ridsun, bahwa taun itu adalah ridzun. Kalau ridzun itu artinya ittirob, kegoncangan, kegelisahan. Beda dengan ridsun, kalau pakai sin artinya penyakit. Memang wabah itu ridsun kegoncangan, waridsun dan penyakit. Apa betul wabah itu ridsun? Ya. Lewat wabah ternyata dunia goncang. Ekonomi goncang. Tuh, ekonomi. Sehingga banyak ibu-ibu gugat cerai KUA. Ngabring. Kajeun antri gitu. Nu penting kuring lo pasti salaki lantaran geus daya penghasilan. Lain bae ekonomi. Anu goncang teh. Termasuk pendidikan. Lembaga goncang. Lantaran barudak teu daratang, SPP teu arasup.
guru goncang lantaran boga rasa teu puas ngajar ka murid jarak jauh. Aya nu hadir, aya nu henteu. Ibu-ibu jeung bapak-bapak goncang lantaran barudak menta kuota wae. Nuluy. Ridsun betul itu menimbulkan kegoncangan. Nah, sebaiknya lewat pendidikan daring itu asupkeun ibadah. Itu yen pendidikan daring itu termasuk juga ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi belajar dari Jibril, kadang tatap muka, kadang daring. Ya. Tuh. Kadang Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu, menampakkan dirinya yang asli, wa yukallimuhu, lalu berbicara langsung dengan Muhammad. Ini tatap muka. Tapi kadang Rasulullah menerima ilmu dari Jibril itu min wara'il hijab, dari belakang layar. Bahkan sholatil jaros, suara lonceng di atasnya, hanya suara saja, lalu ditangkap jadi bahasa wahyu. Itu berarti daring. Tuh. Dulu murid berhadapan dengan guru tatap muka. Sekarang murid ngadenge HP, ya daring. Anggapnya suara lonceng. Jadi Islami sebenarnya daring itu. Cuman dijelaskan pula belajar daring lebih sulit daripada tatap muka. Karena Nabi pun untuk menangkap suara lonceng itu harus lari, takut Jibril tidak ada, wahyu belum hafal. Makanya turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Jangan tergesa-gesa urusan hafal dan pahamnya, tanggung jawab aku. Dijamin Allah. Kena daring teh, karena sulit. Makanya murid-murid lamun diajar daring ternyata bararodo kudu dijamin guru. Lulus kabeh gitu. Dan Rasul ge dijamin. Pokoknya naikeun tuluy kan bae. Urusan bener na engke gitu, urusan pinter na teh. Nah, jadi ridsun gelisah kan dari sisi pendidikan. Ternyata ibadah ge goncang. Ibadah ge goncang. Can pernah usia sakieu simkuri ngalaman jumaah pere. Idul Fitri berhenti gitu kan? Gitu kan? Jadi goncang ibadah ge. Mekah kosong. Mekah kosong. Ridsun itu namanya. Nah, jadi kegoncangan sudah dijelaskan oleh Rasul, oleh Allah juga dalam Quran. Ditambah lagi bahwa wabah itu ridsun penyakit, tapi gudah penyakit yang nempel. Wabah itu penyakit, tapi penyakitnya menempel. Bukan penyakit nu di jero, penyakit nu di luar terus nempel. Kagudatil ba'ir, seperti nempelna gondok onta. Jadi penyakit tempelan, makanya kita menahan supaya tidak terkena. Tambah lagi Allah menjelaskan bahwa wabah itu ayatun pakai tamar butoh, tanda keagungan Allah yang sangat kecil. Tanda keagungan Allah yang sangat kecil. Nah, seperti corona. Orang yakin aya corona? Yakin, naon yakinna aya nu gering jeung loba kuburanana. Nah, katinggal corona ku soca urang
Ente bakat kuletik. Allah pintar nyiptakan yang sangat kecil. Lamun corona bae nu leutik teu katinggal, ai corona teh hirup atanapi paeh tah? Hirup. Lamun corona hirup sagede kumaha pejitna. Hebat dan kekuasaan Allah. Tapi dijelaskan oleh Nabi, makhluk yang kecil itu mereka itu adalah musuh, yaitu zahaf namanya. Zahfun itu musuh yang sangat banyak dengan keterampilan yang sangat hebat itu menghadapi yang kecil. Kita bagaikan musuh kecil. Sementara wabah adalah pasukan yang sangat besar. Sudah dapat dijelaskan, sebaiknya kita lari. Karena kita tidak akan kuat menghadapi zahaf itu. Orang yang sudah terkena harus sabar. Orang yang belum terkena harus lari. Karena namanya zahfun. Nah, siapa yang akan kalah? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Yang akan kalah itu manusia. Oleh wabah itu. Jadi wal faru minat ta'un kal fari minaz zahfi. Orang yang menyelamatkan diri dari wabah itu bagaikan orang yang menyelamatkan diri dari pasukan yang sangat besar. Wasabiru bita'un kasobiri fil zahfi. Orang yang sabar ketika terkena wabah bagaikan orang yang sabar ketika tertangkap musuh yang sangat besar. Jadi sebaiknya lari. Itu. Ini cara menyelamatkannya karena musuh yang sangat besar. Karena itu yang kalah manusia. Belum pernah saya melihat TV berapa corona yang mati. Tapi nu dijumlah teh. Wah, manusia yang meninggal kena corona jumlahnya sekian. Ari coronana sabaraha hiji anu paehna. Nah, ini memberi arti bahwa memang wabah itu demikian dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Nah, selanjutnya kita bagian yang ketiga. Jika kita kena oleh penyakit, kita terkena wabah, kita harus berupaya mengeluarkan penyakit dari badan ini. Nah, namanya istifragul mawad al-fasidah. Mengeluarkan bakteri-bakteri yang merusak pada badan. Dengan cara apa? Pertama, berobat jika sakit. Jadi ulah alim berobat. Ulah alim diparios suhu ya. Kaditu nama ulah alim disuntik naon? Vaksin awak badag segede gajah tapi sieun ku jarum. Ku jarum leutik. Maka likul lida indawa, bagi setiap penyakit ada obatnya. Faida usibad da'i, apabila penyakit kena kepada, apabila obat kena pada faida usibad dawa udai, apabila obat itu kena kepada penyakit, baru abi idnillah, maka sembuhnya bukan oleh obat itu, tapi sembuhnya oleh Allah. Jadi jangan kita punya pikiran bahwa sembuh oleh obat. Nah, bagaimana cara berobatnya? Dalam petunjuk Islam, apabila kita kena penyakit, cara berobatnya 3 dalam Islam. Lamun urang terkena corona, obatnya teh 3 cara. Hiji, al-adawiyah at-tabi'iyah, berobat lewat obat biasa, lewat kesehatan. Kedua, al-adawiyah al-ilahiyah, berobat lewat nuansa wahyu kaluhur. Nukatilu al-murakkab bainal amroin, ngagabungkeun antara berobat dengan keilmuan dan dengan berobat dengan ilahi, gijikeun.
Jangan berobat hanya dengan obat secara keilmuan, lupa ilahi. Karena penyakitnya dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Jangan pula hanya berharap berdoa kepada Allah tanpa berusaha lewat mencari obat. Yang paling pas gabungkan berobat kedua-duanya. Nah, dalilnya Al-Adawiyah At-Tabi'iyah, berobat lewat keilmuan, antara lain dilakukan oleh Nabi mendinginkan demam dengan air. Nah, ini tabi'i. Nah, dikompres. Al-humma min faihi jahannam. Ari panas teh tina hembusan neraka jahannam. Maka fa'abriduha bil ma'. Kalau kamu sedang panas, coba dinginkan oleh air, dikompres. Ini tabi'i. Terus mengobati sakit dengan madu. Nah, ini tabi'i juga. Karena madu mengandung obat. Yakhruju min butuniha syarabun. Keluar dari perutnya adalah minuman mukhtalifun alwanu, yang beda-beda rupanya, fihi syifa'ul linnas, yang mengandung obat bagi manusia. Ini tabi'i. Berarti Islam mengajarkan pengobatan lewat ilmiah. Tabi'i. Yang kedua, pengobatan dengan nuansa wahyu. Nah, ini mah kaluhur Allah. Nah, qala Rasulullah SAW, idza dakhaltum alal marid, jika kamu menengok orang sakit, dia sedang terkena penyakit, fanafisu lahu fil ajal, coba senangkan orang sakit itu, hatinya berkaitan dengan ajal, senangkan. Kita beri kesenangan dia. Insya Allah damang. Da lain urang wungkul tos seueur anu panyawat seperti kieu teh damang, senang hate. Ulah nyebutkeun penyakit kieu mah bahaya, loba nu maut. Nah, amunang tuh tiluhur. Nah, tapi omongan kita itu akan menolak ajal tidak? Ya tidak. Karena ajal mah sudah ditetapkan, fa inna dzalika la yaruddu syai'a, karena itu tidak menolak sesuatu. Maka dia wa huwa yutayyibun nafsal marid, tapi dengan cara itu sudah menyenangkan hati orang sakit. Itu wahyu itu. Namanya ilahi. Jadi tong teu singsieunan nu gering keur mah gering tambah disingsieunan, tambah beleuki sieun jadi paeh samemeh paeh. Kemudian berobatlah lewat ibadah. Itu wahyu ke atas. Berobat lewat ibadah. Saum itu kan ibadah. Salat juga ibadah. Maka kum pasolli, berdirilah kamu untuk sholat. Lalu lakukanlah sholat. Fa inna sholat syifa, pada sholat itu ada obat. Pada sholat ada obat. Wahyu. Lalu sodakoh, penompang kesembuhan. Sodakoh itu kan ibadah. Tapi sodakoh itu mendukung akan kesembuhan seseorang. Hasinu amwalakum bizakat, jaga hartamu dengan zakat. Ini zakat ibadah. Tapi ngajaga harta lain ku satpam, tapi ku zakat, ku sodakoh, ku infak. Begitu aya bangsat arek maling,
kajalma anu sok resep zakat, maka ya nu ngajagana teh kan tetangga. Tuh, batuk, dehem, akhirna bangsat lumpat. Tapi lamun tara zakat, tara sedekah koret. Bangsat lieur rek asup ka jero imah dituduhkeun panto tukang tara dikunci. Jadi tidak terjaga. Tuh. Wadaul mardo bis sedekah. Dan obatilah orang sakit dengan sedekah. Jadi lamun urang ngalayat nu teu damang entong lengoh kudu babawaan sedekah. Entong boga pikiran kieu manehna teh gering tara barang dahar. Kernaon urang babawaan da moal di dahar. Nah justru bukan makanan mulutnya, tapi untuk makan hatinya. Jadi senang gitu. Lantaran ngadilayat mawa tuangan. Jadi membuat hati yang sakit menjadi senang. Saya teringat dulu, tapi keur mualimin kepungkur tahun 78. Ibu-ibu ngalayat Ustadz Sudibja di rumah sakit Hasan Sadikin. Ada ibu-ibu rupi nama merentas ngaji buru-buru teu babawaan. Terus ka Ustadz Sudibja tuh maros, Ustadz naon nu karaos. Maka walaran Ustadz Sudibja roti ge raos. Hebat. Ditaroskeun naon nu karaos. Jawabanana roti ge raos. Lantaran cerdas ibu-ibuna. Da ahli ngaji eta. Ka tukang meuli roti. Nah itu ilmu itu, tarbiyah itu. Karena lewat sedekah akan menyenangkan orang sakit. Lalu wa'iddu lil bala'i ad-du'a, dan siapkan doa untuk menangkal bala. Bala itu. Nah wabah itu bala. Ujian. Allah menguji kita. Nah cara pengobatinya doa. Jadi jangan lupa ke atas. Hanya puskesmas, protokol kesehatan, itu kan, masker, isolasi mandiri, PSBB, lupa ke atas. Ini yang perlu dipelajari, ditekankan oleh kita. Bahkan di dalam Al-A'raf ayat 134, walamma waqa alaihimur ridsu, ketika terjadi wabah yang membuat orang menjadi goncang, baru Bani Israel datang kepada Nabi Musa, ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka. Wahai Musa, berdoalah kepada kami untuk kami yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu. Bani Israel dulu butuh doa ketika terjadi ridsu itu, sehingga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Cuman ketika ridsu itu tidak ada, ini Bani Israel berperilaku seperti semula lagi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan al-adawiyah al-ilahiyah. Kadang pengobatannya yang terakhir. Yang baik adalah al-muraqqab bainal amrain. Menggabungkan dua pengobatan itu. Kesehatannya ditambah lagi dengan wahyunya. Rasulullah apabila datang pada orang sakit menengok, Rasulullah itu suka memegang ininya atau memegang ini. Lalu Rasul bertanya, apa yang dirasakan sakitnya?
Lalu ditanya lagi, apa yang enak, nikmat dan ingin dimakan? Tuh. Jadi sakit ditanya, kemudian apa yang enak dimakannya, ditenangkan hatinya, lalu setelah itu Rasul memberikan obat dan makanan sambil mengatakan la ba'sa alaika tahurun insyaallah. Tidak ada apa-apa. Tenang, akan sembuh, tahurun, bahkan akan menjadi pembersih terhadap dosa dan kesalahan insyaallah. Insya Allah jika Allah menghendaki. Nah begitu pengobatan Nabi. Jadi tobi'i, ilahi, lalu murakkab bainal amrain. Nah karena itulah yang terakhir, supaya kita dalam kondisi tetap sehat, biasakan hidup semangat dan bersikap jantan, tidak lemah, sehingga imun kita menjadi kuat. Hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'zaz. Bersemangatlah apa yang manfaat bagi kita, wasta'in billah, tapi jangan lupa mohon pada Allah, wala ta'zaz, dan jangan lemah. Sebab dengan lemah nanti imun turun, setelah imun turun nanti akan terjadilah wabah kena pada kita. Kalau sudah terkena wabah, takut iman pun juga menjadi melemah. Lalu kita berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu. Wahai yang hidup tidak akan pernah mati, ya Qayyum yang berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain, astaghisu birahmatika astaghisu. Aku memohon beristighosah kepada rahmatmu ya Allah. Gitu. Kemudian yang kita minta, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il aqsami. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kita memohon kebaikan dan kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan yang ditimbulkan daripadanya. Di balik kepahitan ada kebaikan. Wa a'udzu min syarriha, kita berlindung dari keburukannya, wa syarri ma fiha, keburukan yang ada padanya, kemudian wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang ditimbulkan daripadanya. Nah untuk itulah kita sekarang dalam kondisi al-himyah anil mu'di, menjaga kesehatan agar tidak tertular. Dan ini salah satu lahan ibadah bagi kita jika kita ingin menambah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya suka mengatakan, jadikan corona jembatan menuju surga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.